bahaya narkoba. Pengertian narkoba. Narkoba atau nafza adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Psikotropika adalah zat atau obat alamiah atau sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif adalah bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan baik psikologis fisik, misalnya alkohol dan rokok. Penggolongan nafza. Golongan depresan. Mengurangi aktivitas fungsional tubuh, membuat pemakai menjadi tenang dan bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri. Contoh, morfin, heroin, kodein. Golongan stimulan. Merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja, membuat pemakai menjadi aktif, segar dan bersemangat. Contoh, sabu, ekstasi, kokain. Golongan halusinogen. Menimbulkan efek halusinasi yang bersifat merubah perasaan, pikiran, dan seringkali menciptakan daya pandang yang berbeda, sehingga seluruh perasaan dapat terganggu. Contoh, ganja. Pembahasan. Bahaya narkoba. Bahaya sangat besar, bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga masa depan. Penyalahgunaan narkoba mengakibatkan rusaknya organ tubuh. Selain itu juga menimbulkan penyakit berbahaya yang sulit untuk disembuhkan, seperti kanker paru, hepatitis, bahkan penyakit jiwa. Faktor pendorong. 1. Pengendalian diri yang lemah. 2. Kondisi kehidupan keluarga. 3. Temperamen sulit. 4. Mengalami gangguan perilaku. 5. Suka menyendiri dan berontak. 6. Prestasi sekolah yang rendah. 7. Tidak diterima di kelompok. 8. Terpengaruh teman yang pemakai. 9. Rasa ingin tahu untuk mencoba. 10. Merasa menggunakan narkoba sebagai lambang hidup. Dampak penyalahgunaan narkoba. Jika masa remaja rusak karena narkoba, maka suram atau bahkan hancurlah masa depannya. Pada masa remaja, justru keinginan untuk mencoba-coba, mengikuti tren dan gaya hidup, serta bersenang-senang besar sekali. Hal itu bisa juga memudahkan remaja untuk tergolong menyalahgunakan narkoba. Masalah menjadi lebih gawat lagi bila tertular dan menularkan HIV di kalangan remaja. Kehilangan remaja sama dengan kehilangan sumber daya manusia bagi bangsa. Fakta penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Indonesia termasuk salah satu negara yang darurat narkoba, melihat tingginya tingkat prevalensi narkoba setiap tahunnya. Tidak hanya itu, UNOCH menyatakan bahwa negara kita masuk dalam jajaran segitiga emas perdagangan narkoba, khususnya metafetamin bersama Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Malaysia. Terkait hal tersebut, ada sejumlah fakta dan data penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang harus kita ketahui, yaitu berdasarkan penelitian BNN di 2017, jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta orang pada kelompok usia 10 hingga 59 tahun. Mirisnya, kalangan pelajar dan mahasiswa menyumbang angka pengguna narkoba sebesar 27% di Indonesia. Menurut data BNN, 37 hingga 40 orang di Indonesia meninggal setiap harinya akibat konsumsi narkotika. Penggunaan narkoba terdiri dari laki-laki sebesar 74,5% dan perempuan sebesar 25,5%.
Oknum perempuan memiliki andil dalam peredaran narkoba dengan menjadi kurir karena lebih sulit untuk ketahuan. Laki-laki lebih banyak mengonsumsi sabu dan ganja, sedangkan perempuan lebih menyukai opium. Para pecandu narkoba menghabiskan uang 72 triliun per tahun untuk mencukupi kebutuhan obat terlarang mereka. Daerah paling rawan peredaran narkoba adalah DKI Jakarta dan pantai timur Sumatera, mulai dari Aceh hingga Lampung yang memiliki banyak pelabuhan ilegal. Menurut BNN, jenis narkoba yang paling banyak dipakai adalah sabu, disusul dengan ganja, ekstasi, dan heroin. Kebutuhan sabu Indonesia diperkirakan mencapai 219 juta gram, ganja sebesar 158 juta gram, disusul ekstasi dengan angka 14 juta butir. Di tahun 2019, BNN memusnahkan barang bukti narkoba dengan jumlah yang sangat besar hanya dari 4 tersangka pengedar. Narkoba yang dimusnahkan adalah 99,7 kg sabu, 9.990 butir ekstasi jenis baru, dan daun khat yang berasal dari Ethiopia. Dari 1 Januari hingga 6 Maret 2019, kasus narkoba yang terungkap sebanyak 75 kasus dengan 123 orang tersangka pengedar. Indonesia adalah sasaran empuk bagi pengedar narkoba. Setidaknya 72 jaringan internasional yang berpotensi di negara kita. Di Indonesia, banyak orang yang terlibat dalam pengedaran narkoba dapat dikenakan sanksi pidana penjara 2 hingga 20 tahun, pidana mati, atau penjara seumur hidup tergantung besarnya kasus. Sedangkan pencandu wajib mendapatkan rehabilitasi baik medis. Salah satu bandar terbesar yang pernah ada di Indonesia adalah Freddy Budiman yang dihukum mati pada 2016 lalu. Ia mengimpor 1,4 juta butir ekstasi yang berasal dari Cina. Mendekam di penjara bahkan tidak membuatnya kapok. Ia tetap menjalani bisnisnya hingga 2013. Lemahnya penegakan hukum mengakibatkan peredaran narkoba di lembaga permasyarakatan sulit untuk dihilangkan. Narkoba dalam pandangan Islam. Narkoba sudah kita ketahui bersama bagaimana dampak bahayanya yang dapat merusak jiwa dan akal seseorang. Berbagai efek berbahaya sudah banyak dijelaskan oleh pakar kesehatan. Begitu pula mengenai hukum penggunaan narkoba telah dijelaskan oleh para ulama mazhab sejak zaman silam. Dalam istilah para ulama, narkoba ini termasuk dalam pembahasan mufattirat atau muqaddirat. Dalil pengharaman narkoba. Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan, diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi, walau tidak memabukkan. Majmu' al-Fatwa. Dalil-dalil yang mendukung tentang haramnya narkoba. Pertama, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Quran Surat Al-A'raf 157. Setiap yang khabits terlarang dengan ayat ini. Di antara makna khabits adalah yang memberikan efek negatif. Kedua, Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran Surat Al-Baqarah 195. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa 29. Dua ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Penyalahgunaan narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita dapat mengetahui bahwa narkoba itu haram. 3. Dari Ummu Salamah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufatir
atau yang membuat lemah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Jika khamr itu haram, maka demikian pula dengan mufatir atau narkoba. Keempat, dari Abu Hurairah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka jahanam akan keadaan menjatuhkan diri di gunung dalam neraka itu, kekal selama-lamanya. Barang siapa yang sengaja menegar racun hingga mati, maka racun itu akan tetap di tangannya dan dia akan mendaganya di dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada di tangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Hadis ini menunjukkan akan ancaman yang amat keras bagi orang yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. Mengonsumsi narkoba tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan, karena narkoba hampir sama halnya dengan racun, sehingga hadis ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkoba. Kelima, dari Ibnu Abbas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak boleh memberikan dampak bahaya, tidak boleh memberikan dampak bahaya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, Al-Baqi, Al-Hakim. Dalam hadis ini dengan jelas terlarang memberi mudorot pada orang lain, dan narkoba termasuk dalam larangan ini. Penutup. Sebagai generasi muda, kita harus ikut serta dalam upaya memerangi narkoba. Hal ini bisa dimulai dari diri sendiri dengan menolak segala jenis obat terlarang tersebut. Kita wajib memperhatikan keselamatan akal dan jiwa kita sehingga kita terhindar dari segala macam yang haram termasuk narkoba. Dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita dilindungi olehnya dari pengaruh lingkungan dan pergaulan yang buruk yang dapat mengajak untuk jauh dari Allah. Malik bin Dinar pernah memberi nasihat. Ia berkata, yang artinya setiap pertemanan yang tidak mendatangkan kebaikan apa-apa bagimu maka jauhilah. Beberapa nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini sungguh bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Dari Abu Musa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya seseorang yang duduk dengan orang solih dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak mis dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak mis olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, janganlah engkau bergaul kecuali dengan seorang mukmin, janganlah memakan makananmu melainkan orang bertakwa. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya, oleh karenanya perhatikan siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Demikianlah, semoga Allah terus memberi hidayah demi hidayah untuk kita semua.